Ekspor, kembali lagi bersama kita di YouTube Mr. Eksportir. Kali ini kita bakal jawab pertanyaan spesial tahun baru dari Sobat Ekspor. Langsung aja, nggak usah basa-basi, check it out. Jangan di skip ya. Halo guys, nama gue Mizan Adlani. Gue merupakan mahasiswa magang di Mr. Eksportir sebagai copywriter. Hai, aku Ratu, mahasiswa internship di Mr. Eksportir pada bagian forwarding. Nama gue Sandi Surya, gue mahasiswa internship di Mr. Eksportir bagian forwarding department. Hai, aku Indah. Di sini aku mahasiswi internship di bagian forwarding. Halo semuanya, aku Neti, mahasiswa magang di Mr. Eksportir dari Departemen Trading. Halo, gue Agung, gue dari internship Mr. Eksportir dari divisi forwarding. Perkenalkan, nama aku Mira. Aku mahasiswa magang di Mr. Eksportir di bagian divisi trading. Di sini aku akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ada di YouTube Mr. Eksportir. Dari Nadif_Hilmi. Ngitung biaya produk termasuk forwarder dan lain-lain gimana ya caranya? Jadi itu untuk jenis barang, kuantitas, asal barang, dan negara tujuan dan juga freight itu kan berbeda-beda. Jadi kami tidak bisa memberikan harga secara pasti. Untuk itu bisa dicek aja ya di link di atas. Pertanyaannya dari han11.com. Pertanyaannya adalah komoditas ekspor minim sertifikasi itu apa aja? Ada apa aja, Min? Itu dikenal dengan nama General Cargo. Itu tuh dokumennya general, gak butuh dokumen-dokumen tertentu. Contoh barangnya bisa snack, spare part, tekstil atau pakaian, atau mainan. Oke, ada dari Nanda Eko Abdillah Eko. Dia bertanya, mau tanya admin. Untuk admin yang bisa diajak diskusi mengenai ekspor, apakah ada? Dan bagaimana caranya, Min? Gitu. Oke, jadi aku mau jawab. Untuk yang ingin berdiskusi dengan kita, kalian bisa datang ke kantor kita dan kalian bisa menghubungi hotline yang ada di bio Instagram Mr. Eksportir. Pertanyaan dari Konco Tani di komen YouTube Mr. Eksportir. Layanan di app Eksportir belum ada untuk FOB ya Kak? Kalau semisal ada, kapan ya? Untuk layanan yang tersedia di app Eksportir itu udah termasuk biaya freight. Tapi jangan sedih, kalau misalnya mau pakai layanan FOB, bisa langsung hubungi CS Mr. Eksportir di nomor di atas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hi.Sultana. Pertanyaan adalah, Kak, Mr. Eksportir itu apa? Mau bertanya nih, apa sih Mr. Eksportir itu? Oke, akan gue jelasin. Jadi Mr. Eksportir ini merupakan perusahaan pemberi jasa pengiriman barang ke luar negeri. Nah, di sini kita memiliki beberapa pelayanan, salah satunya ada undername, FOB, door to port, dan door to door, dan masih banyak lagi lainnya. Bagi kalian yang ingin mengekspor barang kalian ke luar negeri, bisa kunjungin kita di www.mrexportir.com atau klik link di atas ini. Selanjutnya adalah pertanyaan di YouTube dari Tegar Prakoso. Pengiriman dengan LCL, bill of lading-nya bagaimana ya? Bukannya bill of lading untuk satu kontainer. Nah, untuk bill of lading itu atas satu pengiriman dan satu nama pengiriman atas barang yang dikirim. Sehingga jika menggunakan LCL, barang yang dikirim pun akan tetap keluar bill of lading-nya untuk satu pengiriman tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Q&A yang ada di Instagram Mr. Eksportir. Pertanyaannya dari @kien_aja. Pertanyaannya adalah, kalau masih pemula, bisa nggak Mister bantu kita untuk urus mulai dari logistik sampai dokumen? Bisa banget guys, karena itu emang yang service yang kita provide untuk kalian-kalian pada eksportir pemula dan eksportir lainnya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya, ekspor tepung sagu bisa nggak ya? Jawabannya adalah bisa dong, karena
tepung sagu itu termasuk ke dalam produk agrikultur, yang dimana produk tersebut membutuhkan dokumen fitosanitary. Jika kita ingin mendapatkan dokumen fitosanitary, produk tersebut harus masuk karantina terlebih dahulu. Jika sudah melakukan karantina, setelah itu kita baru mendapatkan dokumennya dan baru kita bisa melakukan ekspor. Next, pertanyaan di Instagram Mister Eksportir dari Rizky Fajar. Mister, mau tanya nih, gimana caranya kita mengetahui harga komoditas di pasar internasional atau negara tujuan ekspor? Yang pertama itu, riset pasar komoditi yang mau kamu ekspor di marketplace B2B. Yang kedua, cari info harga dari artikel berita yang meliputi produk yang mau kamu ekspor. Dan yang terakhir, yang ketiga, cek platform otoritas pemerintah negara tujuan. Biasanya di situ udah dikasih tahu sih harga-harga barang yang biasanya diekspor ke negara tersebut. Oke, ada pertanyaan dari ASD Creative Channel. Pertanyaannya, Min, gimana cara kerjanya trader? Apa aja langkah-langkahnya? Oke, untuk menjadi seorang trader, langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus bisa mencari supplier dari berbagai komoditas ataupun produk yang mau kita ekspor. Habis kita cari supplier, udah nemu nih suppliernya, ya udah kita cari buyernya dong. Buyernya kan orang luar negeri. Ya udah kita cari buyer, yaitu bisa dari berbagai sosial media ataupun berbagai marketplace. Ada dari Kak Raza Fahri Effendi. Pertanyaannya adalah, bisa gak Kak mahasiswa menjadi eksportir? Tentu bisa dong, karena menjadi ekspor itu gak ada batasan umur dan juga status. Siapapun bisa menjadi eksportir, tapi yang membatasi adalah regulasi pengiriman barang tersebut, seperti perusahaan harus berbadan hukum, dapat provide dokumen. Nah, tapi buat kalian yang menjadi eksportir muda, gak usah repot nih, gak usah bingung mengurus dokumen, berkas, dan pengiriman lainnya. Karena di Mister Eksportir ada pelayanan under name, yang mana kita memprovide semua dokumen dan berkas yang diperlukan untuk mengirim barang ke luar negeri. Cukup satu yang kalian harus miliki, keinginan dan kemauan. Salam eksportir. Oke, ini ada pertanyaan dari kelvin.id. Apakah tahun baru Mister Eksportir libur? Nah, teman-teman dicatat ya. Kita akan mulai libur tanggal 24 Desember tahun 2021 dan kita akan kembali buka di tanggal 10 Januari 2022. Apa harapan kamu untuk kamu sendiri dan Mister Eksportir di tahun 2002? Oke, harapan aku untuk diriku sendiri jelas ya. Aku berharap aku bisa berkembang lebih jauh lagi di sini, di perusahaan ini. Semoga ilmu yang aku dapat di sini berguna buat diri aku sama orang sekitar. Semoga pembelajaran yang aku dapat dari Mister Eksportir ini di kemudian hari akan berguna untuk aku dan orang-orang lain juga. Kalau untuk diri sendiri ya nggak apa-apa sih buat bantu-bantu. Jadi semoga ilmu yang aku pelajari di Mister Eksportir ini bisa berguna buat aku dan masyarakat dan lingkungan aku. Harapannya diri saya di tahun berikutnya adalah dapat memiliki value, dapat mengembangkan diri lagi gitu, entah itu dalam bidang apapun, khususnya mungkin di Mister Eksportir ini. Dan juga untuk kedepannya perusahaannya terus berkembang pesat sehingga bisa membuka cabangnya di luar negeri, go internasional. Dan harapan aku buat Mister Eksportir, semoga Mister Eksportir makin bisa membantu kalian dan semakin bisa meluas di semua daerah. Untuk harapan aku untuk Mister Eksportir kedepannya, semoga bisa melebarkan sayapnya di Indonesia. Selanjutnya adalah di wilayah internasional. Buat Mister Eksportir bisa melebarkan sayapnya di seluruh penjuru Indonesia sama ya membantu eksportir-eksportir pemula yang baru mulai masuk ke dunia ekspor. Oke, untuk Mister Eksportir sendiri semoga bisa reach out lebih banyak eksportir dan bisa berkembang, bisa buka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Dan kedepannya Mister Eksportir akan menjadi startup yang berkembang dan akan memiliki banyak kontribusi dalam dunia ekspor Indonesia. Udah ya. Sekian video kita kali ini, semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari Sobat Eksportir. Dapatkan layanan kami di www.mistereksportir.com. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di tahun 2022.